Oke teman, jadi persis ya ketika kita break support dari level 44.200 ini, gue memang expect kalau misalkan kita bakalan menuju ke area support berikutnya dan exactly seperti yang gue katakan di video yang kemarin teman ya. Kalau misalkan kita bakalan langsung melewatin garis kuning ini teman ya, jadi nggak mungkin kayak bakalan ada support di area garis kuning ini lagi, karena memang ini juga beda tipis ya sama retest sebelumnya yang terjadi di tanggal 1 April di level 44.400 sekian juga. Jadi gue expect kemungkinan besar kita bakalan langsung masuk ke dalam segitiga ini ya ke area 43 atau ke area 42 teman-teman ya, di sini sebagai the next support zone. Meskipun memang ada pertanda bearish dari Bitcoin, kita break dari harga rata-rata dari time frame satu hari untuk Bitcoin, gue masih tetap running trade gue aja di platform BingX di sini ya. Dan saat ini runningnya udah plus 55% dari plus 100% lebih ya. Gue open dari level 38.000 dan ini gue akan biarin buat jangka panjang aja. Nah, enaknya main di platform BX, di sini mereka menyediakan fitur copy trade yang jarang ada di market-market yang lain. Kalian bisa pilih trader mana yang pengen kalian follow, kalian bisa cek sejarah trading mereka, apakah sebulan terakhir mereka konsisten profit atau tidak, gimana performa mereka selama 3 bulan terakhir. Jadi menurut gue cocok banget buat pemula. Selain itu bagi kalian yang sibuk kerja, nggak sempat mantengin grafik setiap saat, fitur copy trade ini sangat berguna teman, karena kalau misalkan mereka buka posisi, kita bakalan keikutan, mereka tutup, kita juga bakalan keikutan. Jadi cukup tinggal deposit duit doang, lalu kita tinggal follow copy trader tersebut. Mungkin bagi teman-teman yang tertarik, kalian bisa langsung join BingX, linknya ada di deskripsi di bawah, teman-teman bisa langsung mendapatkan bonus sampai $120. Saat ini gue juga sedang mengadakan kampanye deposit ya, mulai dari tanggal 7 April per hari ini sampai 16 April, dan ini khusus untuk referral gue aja yang mendepositkan 100 USDT akan mendapatkan senilai 20 USDT trading bonus. Selain itu, kalian akan otomatis menjadi salah satu partisipan di dalam komisi trading yang rutin gue adakan ya. Biasanya gue giveaway senilai 7 juta rupiah cash ini. Selain itu juga sisanya ini rewardnya bisa mendapatkan trading bonus. Dan ini khusus hanya untuk referral gue aja. Mungkin gue bakalan sedikit klarifikasi nih ya. Karena gue lihat ada juga nih ya kayaknya beberapa orang yang kayaknya nonton video gue tapi mereka nggak nonton full teman-teman ya. Kita bisa lihat dari beberapa komentar misalnya di sini aja. Kayaknya ada yang ngomong nih, perasaan 2 hari yang lalu bilangnya 70% bullish, tiba-tiba akan bahaya turun. Jadi untuk komentar seperti ini, gue yakin nih orang tuh nggak nonton full video gue. Kenapa? Karena gue bilang memang ada 70% di beberapa video yang lalu teman-teman ya. Ya let's say ketika Bitcoin masih level 45.000 lah. Memang gue ada bilang 70% tuh favorable-nya ke arah bull gitu. Tapi kalau misalkan kalian simak lagi video gue juga di saat yang bersamaan ada bilang gitu, selama kita stay di support yang ada di level 44.200 ini gitu ya. Nah itu yang mungkin nggak dilihat oleh orangnya. Jadi ya orang nggak nonton full gitu ya. Jadi gue bilang kita tetap harus respect gitu. Kalau misalkan dia break di bawah level 44.200 yang sepertinya saat ini udah break, ya kita harus ubah mindset kita. Dari yang 70% mungkin bullish yang mungkin menjadi 60% lebih ke arah bearish karena kita sudah break support teman-teman. Tapi selama kita nggak break support ya memang 70% arahnya ke arah bullish teman-teman. Let's say di sini gue kasih contoh aja deh. Ini satu garis resist, ini satu garis support teman-teman ya. Jadi selama kita masih ada di dalam trendline, apalagi sebelumnya kita tuh mengalami bullish teman-teman ya. Jadi selama kita berada di trendline di sini ya favorable-nya memang lebih cenderung ke arah bull gitu kan. Ini kan logika aja gitu ya. Jadi kalau misalkan kita breakout, ya ini lebih mengkonfirmasi lagi teman-teman ya. Tetapi kalau misalkan kita break support, ya ini masa dibilang tetap bullish gitu ya, masih tetap 70% bullish. Dimana-mana kalau misalkan kita break support, ya kita harus mengubah mindset kita. Ya kalau misalkan awalnya dari bullish, ya kita menjadi bearish teman-teman ya. Karena nggak ada yang bilang tuh break support itu malah jadi bullish. Rata-rata semua orang pasti, expert manapun, kalau misalkan kita break support pasti ngomongnya bearish teman-teman. Jadi itu sebabnya gue yakin ya mungkin ada beberapa orang yang masih nonton video gue tuh tapi cuman setengah-setengah gitu ya. Mereka nggak ngelihat full analisa gue tetapi udah langsung ngejudge gitu. Terus ada juga yang bilang katanya kemarin impossible kok sampai 30 ribuan. Mana ada gue pernah bilang impossible, ini lebih ngaco lagi teman-teman ya. Gue bilang semuanya pasti ada probabilitas gitu ya. Bahkan Bitcoin menuju 0 ya, harga 0 aja itu ada probabilitasnya gitu. Cuman ya berapa persen gitu probabilitasnya. Kalau sampai Bitcoin menuju 0 menurut gue sih 0,0 sekian persen teman-teman ya. Semuanya tetap akan ada kemungkinan ya, gue nggak pernah bilang mustahil gitu ya. Semuanya tetap ada kemungkinan, cuman kemungkinannya berapa persen.
bagi yang ngomong gini ya ini paling ngaco sih. Gue nggak pernah ngomong sesuatu itu mustahil, semuanya pasti ada probability. Karena ini namanya aset spekulatif teman-teman ya, jadi ya apapun tuh bisa terjadi gitu ya. Dan kalau misalkan ada yang ngomong gini, ini mungkin yang baru nonton aja gitu ya, atau mungkin yang nggak pernah ikutin video gue sama sekali. Terus gue lupa di komentar mana teman-teman ya, cuman ya kurang lebih dia itu ngomong kayak begini gitu ya, kayak analisa selalu sama, kalau nggak naik ya turun gitu ya. Semua orang ngasih, setiap trader tuh ngasih arah kalau misalkan terjadi yang bull seperti apa, terjadi yang bearish seperti apa gitu ya. Jadi dua skenario, yang bull kayak gimana, lalu nanti yang bear kayak gimana gitu. Terus abis itu apapun yang terjadi gitu ya, nanti kita ngomongnya ini sesuai prediksi gue nih, turun itu sesuai prediksi gitu ya, naik sesuai prediksi, karena memang kita ada bahas dua skenario, ke atas maupun ke bawah, jadi kita selalu benar. Nah, orang yang komentar seperti ini juga nggak nyimak full video gue, karena apa? Karena di setiap video gue ada bilang probabilitas teman ya, jadi yang ngomong seperti ini ya biasanya nggak nyimak full analisa gue. Gue ada bilang memang dua arah terjadi teman ya, bakalan ke atas seperti apa, skenario kalau misalkan kita ke bawah seperti apa. Cuman gue udah bilang gitu, 60-70%. Nah, ini harusnya yang dijadikan patokan, teman. Justru ini yang dijadikan patokan, teman. 60-70% ini. Kalau misalnya gue cenderung ngomongnya ke atas, tetapi yang terjadi malah arahnya malah ke bawah, nah itu kan baru gitu. Jadi paling itu aja sih yang pengen gue klarifikasi sedikit gitu ya. Mungkin ya itu juga bagi orang-orang yang nonton, tapi nontonnya nggak full gitu. Mereka cuma ngelihat satu sudut pandang aja gitu. Oke, jadi lanjut ke analisa pembahasan gue kali ini, teman-teman ya. Jadi di sini kan gue ada bilang ya, selama kita stay di atas 44.2 ini ya, itu memang cenderungnya favorable, lebih ke arah bull, karena kita ada support penting di arah persis di garis kuning ini ya. Jadi kita udah break dari breakout, berhasil breakout ini cenderung bullish. Terus kita retest kembali support kita di sini, teman-teman ya. Kita retest kembali support kita, cenderung cukup oke juga, koreksi sehat juga. Terus kita mantul sedikit di sini, cuman kita nggak kuat dan kita langsung jebol support, balik lagi ke dalam triangle ini yang sebenarnya ini menjadi cenderung bearish. Jadi kita harus fleksibel lah sebagai trader. Kalau misalnya break support memang cenderung bearish. Kalau misalnya kita stay support di sini ya, ini memang lebih cenderung bullish. Cuman pada kenyataan saat ini kita sudah break support, jadi lebih cenderungnya 60% bear yang saat ini memegang kontrol. Lagian kan wajar aja gitu ya kalau misalnya kita koreksi sehat sampai ke area level 44.000 sekian, karena memang ini adalah resist sebelumnya yang saat ini sudah menjadi support, teman-teman. Cuman ya kita fail lagi, teman. Memang gue expect setelah koreksi ini, teman-teman ya, BTC itu dari sini langsung breakout kembali, teman-teman. Nah, ini kan persis banget nih ya seperti ini ya. Sama seperti yang gue ekspektasikan dari awal Februari gitu. Jadi ketika Bitcoin koreksi seperti ini, mengalami koreksi sekitar 3-4 hari, gue expect breakout terjadi, teman-teman ya, tetapi ternyata kita malah langsung break support di sini, teman-teman. Sama seperti ini kita juga sama-sama break support. Jadi untuk dua skenario ini, teman-teman ya, either yang satu ini atau yang satu ini, kita dua-duanya masih gagal. Sejauh ini kita masih gagal. Momen dimana kita break support ya, ini sebenarnya juga terjadi sih kemarin ya. Ini yang satu ini, kalau ini yang sukses nih, teman-teman ya. Nah, ini contoh yang berhasil. Jadi kita koreksi sehat, terus kita langsung pump lagi ke sini, baru kita koreksi, teman-teman ya. Jadi sebenarnya ini yang pengen gue harapin juga gitu ya, dan pasti semua orang juga harapin, temen ya. Jadi dari sini bisa langsung pump ke atas, tetapi apa deh kita break support. Yang satu ini juga gue cenderung berharap kita bisa breakout ya dari koreksi sehat ini. Ini kita bisa breakout ke sini, tetapi kita malah break support lagi. Jadi sebenarnya yang kita harapin tuh adalah playing out grafik yang satu ini, koreksi sehat, terus kita langsung kembali bullish. Nah tapi saat ini kita udah break support, jadi cenderungnya memang lebih ke arah bearish. Dan saat ini gue nggak heran kalau misalkan Bitcoin udah kembali mantul dari level 42.000 sekian. Karena kalau misalkan gue zoom out dari time frame jangka yang lebih pendeknya, ini kalian bisa perhatikan di sini ya, ini ada support box di sini ya, banyak banget trading volume di area 41.800 sampai ke area 43.000 awal, teman-teman ya. Dan kita saat ini sudah menyentuh persis di area bagian atas daerah support box ini. Jadi ya memang bisa aja gitu ya, kalau misalnya dari level ini kita mantul kembali ke atas, teman-teman ya. Untuk mantul kembali ke atas, batasnya ada di mana? Batasnya ada di sini. Support yang saat ini sudah berubah menjadi resist ya. Jadi ada di sekitar 44.500. Kalau misalkan kita ubah ke time frame satu hari, ini exactly teman-teman, ini ada di garis oranye ini garis oranye ini adalah harga rata-rata untuk harga Bitcoin dalam time frame satu hari. Nah, ini kalian bisa perhatikan, teman-teman. Jadi kalau misalkan kita udah break di bawah harga rata-rata ini juga bisa kecenderungannya bearish ya. Jadi untuk resistnya ya paling ya kita akan menemukan titik resist di area
garis oranye ini di harga rata-rata tersebut di level 44.600 ini. Teman-teman juga bisa perhatikan dari sejarah sebelumnya momen dimana kita break di bawah garis oranye ini atau di harga rata-rata harga Bitcoin dalam time frame 1 hari, kita langsung terjun bebas sampai ke area level 34.000 kalau yang satu ini. Kalau yang satu ini break di bawah harga rata-rata dari 39 kita langsung menuju ke level 37.000. Yang satu ini yang paling kritikal, momen dimana kita break di bawah garis oranye ini, kalian perhatikan dari level 48.000 langsung menuju level 33.000. Yang ini juga cukup kritis teman-teman ya, dari level berapa nih ya, 62.000 di tanggal 16 November, persis ketika break di bawah garis oranye ini kita langsung all the way menuju ke level 40 sekian. Nah itu sebabnya kenapa garis oranye ini tuh bisa menjadi momentum yang paling kritis buat Bitcoin ya. Ketika kita break di bawah, kita itu biasanya mengalami penurunan lanjutan. In the meantime, kalau misalkan kita bisa balik lagi teman-teman ya, let's say kita break lagi di atas level 45.000 ini, gue bisa bilang menurut gue sekitar 60% nih bullnya kayaknya masih ada, cenderung ada harapan gitu ya. Itu dengan catatan kita bisa balik lagi ke daerah trading zone kita sebelumnya teman-teman, yang ada di daerah ini teman-teman ya. Nah kalau misalnya kita bisa balik ke sini lagi, ini bull masih tetap ada harapan teman-teman sekitar 60%. Tapi selama kita nggak bisa balik ke atas ini lagi teman-teman ya, ini menurut gue sih saat ini favorable-nya memang lebih cenderung masih ke arah bearish ya. Jadi bisa aja kita mantul kembali ke atas, setelah itu kita lanjut nge-wick ke bawah lagi teman. Well, kurang lebih itu aja teman untuk video kali ini. Kalau menurut pendapat kalian kayak gimana, kalian mungkin bisa coba komentar di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa, sampai jumpa di next video.